Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tertutup ya? Kemarin belajar apa? Metode tertutup. Kemarin apa metodenya? Bisection, Mas. Biseksi. Ya, 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 boleh, boleh. Biseksi. Ya, boleh. Kalau in English kan bisection. Nah, gini. Atau lebih mudahnya dibilang bagi dua. Bagi dua. Nah, kayak gini ya. Sebentar, saya ngidupin kipasnya ini. Panas. Baik, sudah tahu ya? Bisection kemarin bagi dua ya. Bagi dua karena namanya metode tertutup, dia pasti menggunakan selang atau batas ya, batas kiri sama batas kanan, A atau B. Nah, ini yang kemarin kalian tanya, "Pak, itu kok bisa ini gimana?" Nah, itu ternyata saya baru sadar bahwa kalian memang belum belum dapat teori ini, dapat teorinya si apa namanya metode tertutup yang selanjutnya. Kemarin kan praktikumnya regula force ya, betul ya? Bener nggak? Iya, kalian kalian belum dapat teorinya tuh, jadi bingung tuh, kok bisa ya Pak kayak gitu. Nah, jadi kalau saya ingetin lagi, metode tertutup itu dia pasti menggunakan selang ya, selang nilai di antara. Nilai di antara yang di mana Pak? Karena jika kalian lihat apa namanya, kalau dalam bentuk grafik ya kan, dalam bentuk grafik di sumbu X itu bahwa persamaan nonlinier itu selalu yang kita cari nilainya adalah fx sama dengan 0 atau fungsinya sama dengan 0. Nah, fungsi sama dengan 0 itu dia biasanya akan selalu berpotongan dengan suku X. Nah, nanti yang disinilah yang akan menjadi rootnya atau menjadi akar. Itu ya. Lalu batas ini buat apa, Pak? Batas ini adalah buat memudahkan kita untuk menebak di mana akarnya. Nah, kalau kemarin kita sudah pakai cara yang namanya bisection tadi. Menebak akar ini, ya, menebak akar ini tidak boleh sembarangan. Karena kalau Anda salah nebak, akarnya bisa jadi tidak ada di antara nilai tersebut. Misalnya Anda menebaknya kemarin ada 2 dengan 3 ya. Nah, tebakan ini belum tentu di dalam akarnya, di dalam antara ini, berarti kan kalau 2 dan 3 di tengah-tengahnya kan ada 2,5 ya. 2,5 ada 3 ya kan. Di sini ada 2,8 misalnya, di sini ada 2,4 misalnya. Ya, dia di antara nilai itu ya, kita harus bisa memastikan bahwa di antara nilai ini itu mempunyai akar. Gitu. Harus kita memastikan bahwa itu benar-benar di dalam selang itu kita. Gimana caranya? Masih ingat caranya kemarin? Bisa dibantu caranya gimana? Ini sekalian saya rekam dulu. Bisa dibantu caranya gimana kemarin? Untuk menentukan akar itu? Menentukan selangnya. B dimasukkan dengan F-nya ya. Jika misalkan kita mau menentukan dia benar-benar ada akarnya atau tidak, maka dipastikan dengan cara nilainya harus lebih kecil. Dari mana? Dari sebuah fungsi FA dikalikan dengan fungsi FB. FB itu harus lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti nilainya adalah negatif. Ya. Berarti kalau Anda mau menebak 2 dan 3, berarti Anda harus memastikan dulu apakah benar 2 dan 3 itu ada rootnya dengan cara apa? Ini. Nah, gitu. Harus memastikan dengan itu. Kalau Anda nggak bisa, kalau nilai itu nggak ada,
Ya, kalau ini nggak ada nilainya, berarti rootnya tidak ada di antara 2 dan 3. Yang harusnya dilakukan gimana, Pak? Berarti dicari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Berapa? Ya terserah kalian. 1, 1 dengan 3, Pak. Boleh. 1 dengan 2, Pak. Boleh. -1 dengan -3, Pak. Boleh. Jadi terserah kalian. Asal syaratnya memenuhi. Kalau ini udah memenuhi, boleh. Gitu ya. Itu adalah salah satu ciri terpenting dari metode tertutup. Jadi metode tertutup itu ada selangnya di antaranya A sama B, A sama B. Kalau A sama B-nya sudah bisa dipastikan dengan tadi, berarti akarnya pasti ada. Itu sebabnya metode tertutup itu biasanya dibilang dengan metode konvergen. Metode konvergen. Ya. Baik, sampai sini. Sudah ingat ya? Sudah ingat semua? Oke. Kalau sudah ingat, saya masuk ke metode selanjutnya. Ya, kalau bisection sudah saya bahas nanti ya. Kemarin sudah dibahas. Kita masuk ke metode selanjutnya yang disebut sebagai metode regula fast. Kenapa ada metode regula fast? Karena untuk memperbaiki bahasanya gitu. Nah, untuk menutupi kekurangan dari metode bagi dua. Apa kekurangannya? Kecepatan. Konvergennya lambat. Kenapa lambat? Ya, iya kan Anda harus bagi dua. Padahal bisa jadi dia lebih dekat. Misalnya nih, contoh Anda nebaknya 2 dengan 5. Ternyata akarnya lebih dekat dengan 5, tapi kan tetap prosesnya harus dengan setengah dulu. Ya kan? Dari setengah nanti 2,5, 3,5 nanti bagi setengah lagi gitu kan. Nah, itu jadi sangat lambat prosesnya. Nah, konvergensinya bisa ditingkatin bila nilainya FA dan FB juga turut diperhitungkan. Nah, berarti nilai F atau nilai fungsi FA-nya itu juga diperhitungkan, dipakai itu bahasanya. Nilai itu yang mana tuh? FA itu mana? Nilai dari fungsinya. Gitu ya. Kalau Anda punya nilai 2x plus x sama dengan 0, ya 2x kuadrat misalnya, maka ya kalau Anda menebaknya FA sama dengan 2x, itu sama juga dengan 2x kuadrat plus x gitu ya. Berarti kalau A-nya adalah 2, berarti misalkan A-nya sama dengan 2, berarti Anda akan menulisnya berarti 2 kali 2 pangkat 2 plus 2 gitu kan. Nah, itu baru disebut sebagai FA-nya. Nah, itu jadi ngitung-ngitung juga. Logikanya bila FA-nya lebih dekat, nah ini kan dia bilangnya begitu. Oke, sebentar ya Mas ya. Sampai mana barusan ya? Halo? Tes. Masih online nggak? Masih FA ya, oke. Baik. Logikanya sebenarnya gampang. Yang dibilangnya yang poin ke selanjutnya ini. Logikanya sebenarnya gampang. Bila FA-nya lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akarnya lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Contoh gini. Logikanya gini. Ya. Di sini misalkan adalah FB gitu ya. Kemudian yang di sini adalah FA. Nah, yang dekat dengan akar, secara visual udah jelas bahwa itu adalah FA. Gitu ya. Berarti kan FA ini kan didapat dari sini. Nah, mungkin lebih saya tinggiin aja deh. Nah, gini aja. Kelihatan? Akarnya saya ganti. Ya. Jadi kalau Anda mau mencari nilai FA, berarti kan secara simbol itu ada seperti ini. Misalkan A di sini ya, di sini
di sini A, di sini B, di sini A, ini di sini B. Tadi kan dibilang bahwa logikanya kalau FA-nya lebih dekat ke 0 daripada FB, maka otomatis X-nya itu sama dengan A, atau akarnya itu adalah A itu sendiri, misalnya ya. Tapi saya balik nih bahasanya. Jadi A, maka FA-nya adalah yang ini. Nah, ini FA. Jadi yang kepotongan sini ini FA. Lalu yang sebelahnya adalah di sini. Yang mana nih? Ini adalah FB. Nah, FB itu ada di fungsi. Pokoknya kalau ada di F sama B berarti dia ada di grafik fungsinya. Nah, secara logis udah jelas nih ketahuan. Kalau FA sama FB-nya lebih dekat sama 0, lebih dekat sama 0 ya. Ini kan sudah 0 ya. Ini kan jarak antara sini kan lebih dekat ya sama 0. Nah, kalau ditanya tuh. Nah, oke, sini antara sini dengan ini. Nah, ini dengan ini. Dengan sini. Dengan ini. Nah, lebih dekat dengan mana? Lebih dekat dengan 0. Yang B, Pak. Ya berarti otomatis nah, ini kan lebih dekat dengan akar. Nah, jadi bahasanya gitu. Maka B ini, nah, jika dia lebih dekat dengan akar, berarti yang B yang di sini itu pasti lebih mendekati 0 kan? Berarti dengan X-nya itu tadi yang terpotongkan di sini. Nah, gitu. Itu bahasanya. Oke ya. Kemudian metode memanfaatkan nilai A, F, A, dan B adalah metode logarithm false. Bahasa latinnya adalah metode posisi palsu, gitu ya. Oke, lanjut. Modelnya bagaimana? Nah, inilah dia. Ini modelnya. Ups. Sebentar. Saya matiin dulu. Ini modelnya ya. Gambar metode regulasi false. Nih, secara garis besar seperti ini gambarnya. Didapat dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Didapat dari mana, Pak? Kok tiba-tiba ada garis kayak gini di regulasi false? Regulasi false kan posisi salah gitu bahasanya. Ya ini masih posisi salah, tapi nanti kita akan gunakan untuk sebagai nilai selanjutnya. Itu sebabnya sebagai iterasi itu. Nah, titik A, titik B, ya. Sebentar. Oke, lanjut ya. Lanjut sebentar. Jadi kalau Anda tadi menentukan titik A, titik B, maka kita sudah punya titik A dengan titik B yang ada pada fungsinya. Ya. Kemudian antara titik A dengan titik B ditarik garis lurus. Nah, didapat dari mana nih? Nah, itu kan tanya. Lupa ini dapatnya dari mana? Didapat dari persamaan gradien. Nah, atau kemiringan. Jadi rumusnya itu sebenarnya didapat dari formula gradien atau kemiringan garis. Jadi kalau ditanya, kalau digambarin kayak gini, jadi miringnya A sama B itu sama miringnya dengan A sama C. Bisa Anda bayangkan? Jadi miringnya A dengan B, sebuah garis miring A dan B itu sama juga miringnya dengan C sama B atau C sama dengan A. Ya, sebuah kemiringan. Anda punya titik A, A-nya punya titik B. Kalau tanya naik bukit, Pak? Iya, naik bukit, gitu ya. Nah, Anda berhenti di tengah-tengah. Wah, ternyata miringnya AC itu sama juga dengan miringnya A sama D. Nah, itu dapatnya dari situ. Maka formulanya jadi seperti ini. FAB dikurangi FA, ya ini gradien ya. Ini persamaan gradien nih. Nah, ini persamaan gradien AB, yang ini persamaan gradien dari BC. Jadi yang dibaca itu adalah sini A sama B. Set. Ya. Ini sama ini. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah B sama C. B sama C. Set.
Nah, kita lihat persamaannya ya, persamaannya FB dikurangi FA. FB ya yang sini, FB yang ini, FB dikurangi dengan FA ya, FA. Ya di sini FA titiknya. Titik FA di mana? Ini. Kalau titik A di mana? Di suku X. Gitu ya. Kalau FA ada di garis fungsinya, kalau A saja berarti ada di suku X. Dibagi dengan kemiringan dari B sama A. B sama A. Nah, ini. Nah, lalu ini adalah gradien dari garis BC. Pak, itu kok ada nolnya? Nih, saya jelasin. FB berarti ya, miringnya sini ya, jadi miringnya A sama B dikurangi dibagi dengan miring batas bawahnya B sama C. Ini hampir pakai sama dengan kayak Pitagoras itu Mas ya. Oke, kemudian yang B, FB jelas masih dipakai ya. FB dengan ini FB. Oke, FB. Kemudian ada 0. 0 itu berapa? Ini C, Mas. Kenapa kok 0? Karena ada di titik X. Di mana titik X itu nanti adalah sama dengan 0. Gitu ya. Kita nggak tahu nih, ya kan? Jadi kalau tanya fungsinya yang mana? Yang harusnya ya F0 itu tadi. Nah, ini 0. Ada di sini tuh ada di titik 0 ya. Kemudian B dikurangi C. B dikurangi dengan C. Nah, itu gradien. Karena kita mau mencari nilainya C, ya kan? Kita mau mencari nilainya C. Nah, ini yang dicari ya. Maka dibuatlah sedemikian rupa dan akhirnya menjadi formula ini. Nah, pakai substitusi ya. C, B-nya naik keluar ya. Ini yang sini ya. Ini pindah, yang ini pindah keluar sini. Yang ini juga pindah ke sini. B. Ya kan? Itu ya. Benar nggak? Nah, gampang ya. Ini. Kalau Anda masih bingung, biasanya kalau yang perkara kayak gini, itu silang kayak gini, Mas. Nah, gini. Nah, jadi persamaannya yang di sini sekarang. Nah, Anda ingat-ingat yang ini. C itu sama dengan B dikurangi dengan FB, B min A dibagi dengan fungsi FB dikurangi fungsi FA. Ini banyak Mas versinya. Jadi ada yang menuliskan pakai C, ada menuliskan juga pakai X3. Ada. Terus yang B apa, Pak? Berarti yang B itu adalah X2 dikurangi dengan fungsi dari X2 dikali dengan X2 dikurangi dengan X1 gitu. Ada yang gitu tuh. Dibagi dengan fungsi X2 dikurangi dengan fungsi X1. Nah, dan nulisnya begitu. Tapi semuanya sama aja. Ini tergantung nanti kalian kalau sudah paham alur ininya, alur dari formulanya, dari metodenya, maka semuanya nggak masalah. Mau pakai X kayak, mau pakai B kayak, mau pakai C kayak, itu sama aja. Gitu ya. Ada juga yang sampai menggunakan X2, Mas. Tuh, pakainya X2. Pakainya X2. Iya, X2. Berarti nanti yang X1-nya berapa? X0. Nah, gitu. Itu ada kayak gitu. Jadi terserah kalian mau gimana enaknya gitu ya. Tapi sama ini formulanya bentuknya seperti itu. Dia memanfaatkan persamaan kemiringan. Oke ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Ini prosedurnya, ini algoritmanya sebenarnya. Algoritmanya di mana nanti ada batas lebar ya, selangnya lebar, kemudian ada bilangan yang sangat kecil gitu ya. Dan ini bisa diganti ya, ini bisa diganti. Batas lebar selang berarti antara A sama B apakah sudah cukup dekat? Terus dekat turun, Pak? Belum. Ya berarti seberapa dekat? Nah, seberapa dekat? Ya kan, berarti seberapa dekat nilai yang baru dikurangi nilai yang akhir, ya kan? Apakah sudah lebih kecil dengan errornya? Nah,
Kemudian yang epsilon 2 biasanya dipakai untuk fungsi function dari si nilai terakhir atau nilai C. Kenapa? Karena kalau FC-nya sudah mendekati 0, hampir hampir 0 gitu ya, hampir 0 ya, hampir 0 itu berarti hampiran lah gini aja, nggak tahu ya kodenya. Kayak gitu, maka otomatis kan sudah pasti sudah ada di jalurnya atau sudah ada pada fungsinya. Atau yang benar sudah ada di rootnya gitu ya. Dan bahasanya gampang karena dia cuma mengulang formula yang tadi. Ya, kalau bahasa di sini kita ini sudah dipastikan sudah menginput ya, menginput fungsinya dan menginput A dan sama B-nya, dan sehingga dia sudah mengecek ini. Jadi dia sudah ngecek ini loh ya. Ini. Apa? FA kali FB lebih kecil dari 0. Kalau nggak ada berarti salah. Nah, nih. Setelah itu ini formulanya ya. Kemarin sudah saya kasih tahu caranya bagaimana. Itu formulanya bisa dibaca. Rumusnya hampir sama dengan bisection. Mengulang-mengulang karena menggunakan parameter yang sama. Absolute FC apakah sudah lebih kecil dari epsilon? Apakah FC-nya sudah lebih kecil dari epsilon, Pak? Oh, ternyata masih 0, masih 1, Pak. Oh, berarti kurang. Lanjutin. Ya. Kalau FC-nya sama dengan 0, maka C sudah pasti akar. Iya jelas. Kenapa? Kalau Fx-nya sama dengan 0, ya itulah yang kita cari. Ya kan? Ya inilah yang kita cari. Ya, karena permasalahannya di persamaan non linear itu adalah itu tadi. Fx sama dengan 0. Gimana caranya nyari? Ya kan? Oke, if begin kalau lebih kecil maka biasanya A-nya mana yang lebih dekat nih biasanya? A sama dengan C, B sama dengan C. Kalau tidak ya, maka kalau tidak ini karena dia pakainya Pascal ya, jadi yang dikerjakan yang paling atas dulu biasanya, terstruktur ya soalnya. Udah yang ini A sama dengan B sama, kemudian selesai. Else ya, else ini apakah lebih kecil dari 0, maka kalau lebih kecil dari 0 dicek lagi B sama dengan C, selang baru berarti. Kalau tidak maka lanjut ya. Apakah sudah lebih kecil selisihnya? Oh sudah, kalau sudah selesai. Jadi kalau digambarkan secara utuh dalam bentuk grafik, ini ya bentuknya. Biasanya nih ya, biasanya titik B itu nggak kemana-mana. Titik B itu nggak kemana-mana. Ini contoh ya. Set, biar agak lebih gede. Set. Nah ini dia. Nah, secara umum kayak gitu. Nah, Anda sudah bikin titik A, ya Anda sudah bikin titik A, Anda sudah bikin titik B. Masih connect nggak ya? Masih ya? Oke. Kemarin saya trauma mati-mati terus. Ya kan? Oke. Kenapa disebutnya posisi salah? Nah, kenapa kok istilahkan regular force? Jadi sebenarnya kalau Anda lihat, ini titik A, ini titik A, ini titik B gitu ya. Seolah-olah kita pakai gradiennya. Gradien kemiringannya sudah temu kan? Dia berpotongan dengan sini. Nah, ini bener nggak titiknya? Belum. Nah, itu yang disebut sebagai regular force. Nah, posisi salah. Nah, salah dulu. Kalau udah salah ya udah kita pakai lagi iterasi kedua. Dapatnya C1 lagi. Dapatnya C1 terus sampai akhirnya dia mendekati nilai rootnya. Dan bisa perhatikan bahwa ternyata B-nya nggak kemana-mana. Ya, B0, B1 terus biasanya seperti itu. Atau jika ada yang lebih dekat lagi, biasanya itu yang A-nya yang bisa jadi nggak kemana-mana. Jadi mungkin ada salah satu yang nggak kemana-mana biasanya. Oke, gitu. Kapan berhentinya? Ini berhentinya. Ya kan? Kapan berhentinya tadi? Ya, sudah saya bilang selangnya, kondisinya. Ya. Kondisi yang sudah baru. Misalkan tadi kan dapatnya C, berarti C nanti sama dengan A, ya kan? Lalu dilanjutin. Selangnya berarti selang barunya berapa? Berarti antara A dan B sudah lebih kecil, sangat kecil banget nih. Nah, 0, sekian nih, 0,00000. Nah, udah selesai. Oke ya. Ini karena kebetulan selalu tetap aja. Titik ujung selang yang tidak pernah berubah itu dinamakan titik mandek.
Jadi ada satu nanti yang nggak berubah-berubah. Biasanya sih stagnan point ya. Jadi Anda bisa lihat beberapa di contoh tadi itu ada yang nggak kemana-mana kan. Nah, di contohnya di sini. Titik mandeknya yang mana? Yang ini. Dari hasil perhitungan, ya kita bisa cek lihat. Dari hasil perhitungan dengan contoh formulanya ini, fungsinya ini. Ini fungsinya. Ya lah. Ya, ini fungsinya. E pangkat X min 5X kuadrat. Ya, selangnya 0 sama 1. Dengan errornya adalah ini. Selang errornya di sini. Kalian bisa lihat A sama B hasilnya C-nya 0,3 sekian. Perhatikan B ini. Nah, ini nggak berubah kan. Jadi sebenarnya nggak kemana-mana dia. Ya. Yang dicek apa, Pak? Yang dicek ini nanti ini. Ya, lebarnya lebar ini. Kalau lebarnya sudah sama nih ya, sama nih. Antara A sama C samaan lebarnya dan akhirnya mendapatkan 0, ya udah berarti ketemu nih. Berarti nilainya adalah yang ini. C-nya berapa? Berarti yang ini nilainya. Ya kan? Hampirannya seperti itu. Ini nilai hampiran. Jadi kalau salah-salah dikit ya nggak apa-apa, tapi kalau terlalu besar nggak boleh. Gitu ya. Baik. Perhatikan ternyata kalau B-nya tetap di sini ya. Tetap seperti itu aja, berarti kan titiknya nggak buka kemana-mana tuh. Ini ya sampai repeat until tadi yang saya jelasin. Berhentinya kalau sudah nilainya lebih sangat kecil sehingga mendekati 0. Maka tadi yang error pertama selangnya itu harus lebih besar, lebih kecil lagi yang error kedua ini. Biasanya disebutnya kayak gini. Nah, karena dia nggak berubah-berubah, ini membuat sebenarnya iterasinya nggak cukup lama. Jadi stagnan point yang di sini itu membuatnya semakin lama. Maka ada perbaikan untuk metode regulasi false, di mana nilai titik mandeknya itu dibagi 2. Nah, jadi kalau secara visual nanti begini. Kalau tadi kan langsung di titik 1 ya. Ini C sama A. Oke, selesai. Sekarang FB-nya dibagi 2. Ketemu nih di sini. Nah, ketemu lagi C1. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya sampai seperti ini. Bisa nggak Pak seperti ini? Oh, bisa. Ketemu lagi. Ya. F2. Apa perbedaannya? Nah, kalau tadi sampai dengan 20 iterasi, 21 iterasi, jika diperbaiki menggunakan setengah kali FB-nya, aduh, sebentar, setengah kali FB-nya, dibagi 2 FB-nya, maka hanya sampai 5 kali. Ya. Sangat signifikan sekali. Dan hampirannya ini. Ingat ya, pasti nilainya adalah hampiran. Jadi nggak ada nilai pastinya di sini. Jadi nggak bisa mendapatkan nilai pasti. Apakah bisa Pak pasti nilainya? Bisa. Yang ini kan cuma 0,8 ya lebarnya. Kalau yang di sini Anda bisa lihat untuk yang tidak itu ya beda kan. Yang di sini udah 0. Sudah 0. Ini udah 0. Nah, ini kan. Nah, gitu ya. Itu untuk regula fast. Nanti saya akan kasih materinya untuk di classroom gitu ya untuk regula fast. Sampai sini ada pertanyaan?